Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Astiani, nomor absen 3. Di sini saya akan membahas tentang sumber daya alam biji besi. Sebelum membahas sumber daya alam biji besi, ada yang tahu nggak sih sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua. Satu, sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Dua, sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sumber daya alam biji besi. Biji besi adalah jebakan yang digunakan untuk membuat besi kubal. Biji besi adalah batuan yang mengandung mineral-mineral basic dan sejumlah mineral gangwis seperti silika, alumina, magnesia, dan lain-lain. Biji besi terdiri atas oksigen dan atom besi yang berkaitan bersama dalam molekul. Besi sendiri biasanya didapatkan dalam bentuk magnetit, hematit, geotit, limonit, atau siderit. Biji besi biasanya kaya akan besi oksida dan beragam dalam hal warna, dari kelabu tua, kuning muda, ungu tua, hingga merah karat. Besi merupakan unsur kuat golongan 8B yang mempunyai nomor atom 26. Dan besi bisa setiap kali kita lihat di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, cadangan biji besi nampak banyak, namun seiring dengan bertambahnya penggunaan besi secara eksponensial berkelanjutan, cadangan ini mulai berkurang karena jumlahnya tetap. Sebagai contoh, Lester Brown dari World Watch Institute telah memperkirakan bahwa biji besi bisa habis dalam waktu 64 tahun berdasarkan pada ekstrapolasi konservatif dari 2% pertumbuhan per tahun. Besi diperoleh dengan pengolahan biji besi menjadi besi kasar. Biji besi diperoleh dari alam dalam bentuk oksida besi. Apa aja sih jenis-jenis biji besi? 1. Hematit. Hematit termasuk ke dalam salah satu macam-macam biji besi dan merupakan iron oxide paling umum. Kita bisa menemukan hematit dalam berbagai bentuk dan rupa. Untuk penggunaan berbeda-beda. Dalam bentuk padat, warnanya tidak terlalu merah, namun akan berubah ketika sudah menjadi bubuk. Karakteristik umumnya sebagai biji besi utama untuk peleburan besi, dan saat ini paling umum ditemukan. 2. Magnetit. Magnetit memiliki sifat yang langka, yaitu magnetis dan hanya ada 2 bahan alami dapat dimagnetisasi sebagai magnet permanen. Memiliki karakteristik unik sebagai biji terkaya karena mengandung banyak besi daripada hematit. Magnetit sangat mudah ditemukan bahkan dalam jumlah besar sehingga tidak sulit mencari bahan bakunya. Dapat meleleh di suhu 1535 derajat dan kepadatannya sekitar 5,2 gram cm3. 3. Pyritis. Pyritis adalah biji besi yang memiliki karakteristik warna kuning sampai coklat, termasuk ke dalam besi sulfat. Kandungan besinya sekitar 45-47%, di mana banyak ditemukan di negara India, Amerika Serikat, Rusia, dan Kanada. Yang keempat, lemonit. Macam-macam biji besi lainnya yaitu lemonit yang sering disebut dengan hydrated hematit. Dilihat dari warnanya, kuning sampai hitam, di mana kandungan Fe sekitar 60% dan mudah ditemukan di India, Jerman, dan Amerika Serikat. 5. Sideretis. Terakhir adalah biji besi sideretis yang memiliki kandungan besi di dalamnya sekitar 40-48%. Karakteristik beratnya sekitar 3,7 sampai 3,9 dan dari segi warna dari kuning sampai coklat. Nah, setelah kita mengetahui apa saja macam-macam biji besi yang ada di dalam ini, sebaiknya ketahui juga kegunaannya, mengingat ada banyak sekali manfaat dari pengolahan biji besi meskipun karakteristik biji besinya berbeda. Secara umum, biji besi sering dimanfaatkan untuk membuat baja yang mana baja ini menjadi logam dengan banyak kegunaan, seperti dimanfaatkan untuk pembuatan rel kereta api, penguat beton, bahan bangunan, dan banyak lainnya. Menurut kalian, biji besi dapat diperbarui nggak sih?
Jadi, biji besi sebenarnya tidak dapat diperbarui karena biji besi merupakan sumber daya alam dengan persediaan yang terbatas dan tidak dapat dibuat atau dibentuk lagi setelah habis. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang biji besi dari saya. Semoga pembahasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.